Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait bantuan sosial penebalan atau bonus bantuan sosial khusus untuk alokasi bulan Juni dan juga bulan Juli. Di sini ada cukup banyak sekali pertanyaan yang masuk, kenapa yang lain dapat, saya kok nggak dapat? Nah, ternyata ini ada aturannya. Tidak semua penerima bantuan sosial atau tidak semua masyarakat yang berada di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN berkesempatan untuk bisa mendapatkan bonus bantuan sosial tersebut atau bansos penebalan tersebut, yaitu berupa uang sebanyak Rp400.000 dan juga beras sebanyak 20 kg. Jadi kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai selesai karena di sini ada beberapa kriteria masyarakat yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan bonus bantuan sosial tersebut. Oke, langsung saja. Sebelumnya mohon maaf ya apabila ada suara musik yang nyaring sekali karena orang sebelah lagi zumba, lagi olahraga dan musiknya kedengaran sampai di sini. Oke, langsung saja. Untuk hal-hal yang mempengaruhi masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuan sosial bonus tersebut atau penebalan tersebut. Salah satunya yaitu adalah tidak terdaftar di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Karena seperti yang kita ketahui saat ini, dasar untuk penyaluran bantuan sosial baik itu bansos reguler atau BLT lainnya, salah satunya yaitu adalah bansos penebalan ini, sumber datanya diambil dari data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Jadi apabila ada beberapa masyarakat yang sebelum-sebelumnya bansosnya cair atau merasa sangat layak sekali menerima bansos, akan tetapi datanya tidak valid atau tidak padan berada di dalam DTSEN, maka tetap saja masyarakat tersebut dinyatakan belum berkesempatan untuk bisa mendapatkan bonus bansos tersebut. Penyebab yang kedua adalah masyarakat tersebut berada di posisi desil tinggi karena seperti yang kita ketahui, data-data KPM yang ada di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional ini terbagi menjadi 10 desil. Nah, apa itu desil? Desil ini adalah pembagian sosial ekonomi masyarakat tersebut dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi. Misalnya 10% paling rendah yaitu berada di desil 1. Nah, apabila masyarakat tersebut atau KPM tersebut berada di posisi desil tinggi yaitu antara desil 6 sampai dengan desil 10, maka ia dinyatakan tidak layak terima bantuan sosial lagi. Salah satunya yaitu bansos bonus ini, bansos penebalan tersebut. Nah, yang ketiga adalah bukan dari penerima BPNT program sembako karena BNBA penerima bansos penebalan ini atau bonus bansos ini semua datanya diambil dari BNBA penerima BPNT program sembako yaitu sebanyak 18,3 juta KPM. Jadi apabila KPM tersebut berada di desil rendah, misalnya berada di desil 2 atau desil 3 dan menerima bansos PKH akan tetapi belum menerima BPNT juga, maka bisa dipastikan KPM tersebut belum berkesempatan untuk bisa mendapatkan bansos penebalan ini. Nah, akan tetapi jangan khawatir ya, karena saat ini pada saat pemerintah sudah menggunakan sumber data DTSEN ada cukup banyak sekali KPM penerima PKH murni dan pada tahap 2 ini juga sudah resmi menjadi penerima BPNT program sembako. Jadi semoga saja buat Bapak Ibu semuanya yang sebelum-sebelumnya hanya menerima PKH saja, pada penyaluran tahap 2 ini juga sudah resmi menjadi penerima BPNT program sembako dan selain itu juga sudah bisa berkesempatan untuk bisa mendapatkan bansos penebalan ini atau bonus bansos ini. Nah, berikutnya untuk hal yang keempat yaitu masyarakat tersebut sudah dinyatakan mampu secara ekonomi. Karena perlu untuk diketahui untuk pemutakhiran data DTSEN ini akan terus dilakukan. Jadi apabila ada yang merasa saya kok belum disurvei atau tetangga saya masih banyak penerima bansos yang belum disurvei. Nah, perlu untuk diketahui bahwa proses survei ini akan terus berjalan dan bertahap. Jadi apabila saat ini sudah ada cukup banyak sekali yang sudah disurvei, tapi masih ada cukup banyak juga yang belum disurvei dan menurut Bapak Ibu dia belum disurvei padahal dia sebenarnya layak untuk disurvei dikarenakan sudah terindikasi tidak layak bansos lagi, maka sebenarnya untuk proses survei ini masih terus berjalan dan bertahap. Jadi apabila orang tersebut dinyatakan sudah mampu secara ekonomi setelah dilakukan survei dan hasil survei tersebut menyatakan hal demikian, maka fix orang tersebut tidak berkesempatan untuk mendapatkan bansos ini lagi. Salah satunya yaitu bansos penebalan tersebut.
Hal yang kelima adalah yaitu apabila orang tersebut sudah meninggal dunia dan sudah dilaporkan ke Disdukcapil sehingga datanya sudah terbaca di pusat dan otomatis bansos BPNT-nya juga sudah tidak aktif lagi dikarenakan orang tersebut sudah meninggal dunia. Nah, selanjutnya yaitu orang tersebut yang terakhir ini menolak bantuan sosial. Nah, jangan salah, di beberapa wilayah ada loh orang-orang yang dengan sadar, dengan sengaja, dengan kesadaran penuh mengundurkan diri atau menolak menerima bantuan sosial dikarenakan kesadarannya meningkat dan ia merasa masih cukup banyak orang-orang di luar sana yang lebih susah lagi dibandingkan dia sehingga ia dengan sukarela mengundurkan diri atau menolak menerima bantuan sosial. Nah, selama kurang lebih 8 tahun saya bertemu dengan masyarakat dan berbagai macam latar belakang. Ada sekitar 0,5% masyarakat yang saya temui yang seperti ini ya, dengan sukarela, dengan kesadaran penuh mengundurkan diri atau menolak bantuan sosial secara sadar. Oke, jadi itu tadi ada 6 kategori masyarakat yang dinyatakan tidak layak menerima bansos tersebut atau belum berkesempatan untuk menerima bantuan sosial penebalan ini atau bonus bansos ini. Nah, jadi apabila Bapak Ibu berada di salah satu kategori ini, maka wajar saja apabila Bapak Ibu sampai sekarang belum juga menerima bansos penebalan tersebut. Berikutnya saya akan membahas masih terkait dengan bonus bansos ini ya, atau bansos penebalan ini, karena ternyata di beberapa komentar yang sudah saya baca-baca masih ada cukup banyak sekali oknum-oknum di luar sana yang memanfaatkan bonus bansos ini karena ia merasa ini adalah bonus sehingga dengan sesukanya ia memotong bonus tersebut. Nah, salah satu contoh ada komentar yang masuk ya, katanya di wilayah tempat tinggalnya bonus bansos yang ia terima yaitu nominalnya Rp350.000. Yang perlu dipertanyakan adalah 50.000-nya kemana? Karena untuk nominal bonus bansos ini untuk alokasi bulan Juni dan juga bulan Juli yaitu sebesar Rp400.000. Di bulan Juni Rp200.000 dan di bulan Juli Rp200.000. Jadi totalnya Rp400.000 dan sekaligus disalurkan atau dicairkan. Jadi apabila ada di luar sana yang menerima nominal bonus bansos ini kurang dari Rp400.000 atau mungkin ada yang secara sengaja meminta pungutan biaya potongan sebanyak 50.000 atau berapapun itu, maka perlu untuk diketahui ini adalah tindakan yang salah dan bisa Bapak Ibu langsung melaporkan orang tersebut ke dinas sosial setempat atau ada juga call centernya Kemensos ya. Masyarakat secara leluasa, secara bebas diberikan kesempatan untuk melaporkan hal-hal yang seperti ini. Nah, itu untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua, bonus bansos ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah uang, yaitu Rp400.000 yang cair atau masuk melalui kartu KKS masing-masing atau cair melalui PT Pos Indonesia. Nah, berikutnya yang kedua adalah yaitu beras sebanyak 20 kg. Ini untuk alokasi bulan Juni dan juga bulan Juli. Jadi apabila ada penyaluran beras saat ini yang sedang berjalan atau akan segera berjalan ya, karena saat ini untuk prosesnya juga sudah sedang proses berjalan. Jadi kalaupun saat ini belum cair, artinya sebentar lagi akan diadakan pencairan bantuan sosial bonus ini, yaitu beras 20 kg. Nah, apabila Bapak Ibu merasa menerima bantuan sosial bonus ini, uang sebanyak Rp400.000, kemudian pada saat dilakukan penyaluran bonus bansos beras sebanyak 20 kg, dan namanya Bapak Ibu di sana tidak ada, atau dialihkan ke yang lain dan sebagainya, alasan lain sebagainya, maka Bapak Ibu berhak untuk melaporkan orang tersebut atau meminta haknya. Mana haknya? Karena ini adalah hak Bapak Ibu juga ya, sebagai penerima bansos bonus uang Rp400.000, maka berhak juga menerima bonus bansos beras sebanyak 20 kg untuk alokasi bulan Juni dan juga bulan Juli. Apabila Bapak Ibu tidak ada namanya sebagai penerima beras tersebut, artinya namanya Bapak Ibu atau jatahnya Bapak Ibu dikemanakan, dan ini perlu untuk dipertanyakan atau Bapak Ibu minta haknya. Baiklah, sekian info dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.